Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore semuanya teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram @caknurul_society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh CMS, oleh Nur Khalis Masjid Society, di dalam rangka menyebarkan gagasan-gagasan Islam yang terbuka, beragama yang inklusif, dan bagaimana kita menghormati satu sama lain. Teman-teman sekalian, sore ini topiknya kita bicara soal kisah-kisah kearifan para nabi, prophetic wisdom. Ini sebetulnya inspirasinya dari satu buku yang ditulis oleh Kiai Miftah Fauzir Ahmad. Tetapi dalam konteks Ramadan ini perlu kita perbincangkan karena kisah tentang keteladanan, ya, keteladanan tentang kesabaran, tentang keberanian, tentang bagaimana kita tentang kesederhanaan ini kita bisa ambil langsung keteladannya dari para nabi dan rasul. Nah, saya ingin nanti persilahkan saja langsung kepada Kiai Haji Miftah Fauzir Ahmad untuk bisa langsung bicara soal tentu saja soal kandungan ini, buku ini, lalu kemudian inspirasinya bagaimana kaitannya dengan Ramadan tahun ini, supaya kita bisa belajar banyak dari para nabi. Saya kira langsung saja, Ustadz, waktunya saya berikan sekitar 20 menit begitu. Setelah itu nanti kita akan berdialog dengan teman-teman. Silakan. Siap, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah dapat silaturahmi kembali dan sudah direncanakan memang ingin silaturahmi pada kawan-kawan di Nur Khalis Masjid Society, insyaallah satu saat. Ya. Dan terima kasih berkenan untuk mengundang. Ini topik The Prophetic Wisdom memang berangkat dari buku, ini bukunya Mas. Nah, ini bukunya Ayah, terbitkan Mizan 2021, sebelumnya diterbitkan pula beberapa tahun sebelumnya juga oleh Mizan. Saya tertarik sebetulnya membaca kisah para nabi ini karena beberapa hal. Satu, hubungannya dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan Rabiul Quran, musim seminya Al-Quran. Dan kita dianjurkan dan kita semua akan berusaha untuk mendaras Al-Quran, membaca. Pada saat yang sama kan, afalam yatadabbarun Al-Quran, apakah kita tidak mentadabburi Al-Quran? Nah, semua kisah para nabi ini bersumber dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran dapat dikatakan sekian puluh persennya itu adalah cerita, adalah kisah para nabi. Pertanyaannya, untuk apa Allah Ta'ala hadirkan itu semua? Bimbingan, petunjuk, hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, dalam pensifatan tentang Al-Quran yang turun pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah masyarakat, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan saya kira termasuk dalam hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan itu adalah kisah-kisah para nabi ini, begitu. Nah, yang kedua, kepenasaranan saya itu adalah mengapa ia umumnya hanya menjadi kisah yang kita baca pada waktu kanak-kanak, pada masa kecil kita. Ya, 25 nabi dan rasul itu jadi cerita anak-anak. Padahal itu diturunkan untuk membimbing kehidupan kita, terutama kehidupan dewasa kita. Ya. Tapi hampir jarang ada 25 kisah nabi dan rasul untuk kehidupan dewasa. Misalnya 25 hikmah, 25 kisah 25 nabi dan rasul, walaupun jumlahnya lebih dari itu. Hikmah kisah nabi dan rasul untuk misal ini menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Hikmah kisah Nabi dan Rasul untuk menghadapi masalah-masalah bangsa dan negara. Misalnya ini, misal tidak ada. Kajian-kajian umumnya ya mengambil pesan-pesan, ajaran-ajaran Al-Quran, ayat-ayat petuah, ayat-ayat nasihat, tetapi jarang secara khusus menyasar pada kisah para Nabi dan Rasulnya, gitu. Yang ketiga, ya ada banyak alasannya dulu ini. Nah, ini bukan promosi ya. Bukan promosi. Mau promosi juga tidak apa-apa, izin.
Bang Majid. Yang ketiga, ini saya bacakan sinopsis belakang itu sebetulnya saya sendiri yang menulis di sini. Saya sendiri yang menulis. Kepada siapa kita berlari ketika memerlukan bimbingan? Kepada siapakah kita belajar tatkala dihunjam berbagai penderitaan? Agama mengajarkan kita untuk berpaling pada Tuhan, untuk mengambil petunjuk dari kata-kata langit yang mencerahkan. Dan firman langit itu bercerita tentang manusia pilihan. Mereka lah para utusan yang mencerap pahit dan manisnya kehidupan. Bila ada buah yang paling ranum, mereka lah yang memetiknya. Bila ada duri yang paling tajam, mereka pula yang tertusuk karenanya. Para nabi adalah wasiat Tuhan di muka bumi. Kepada mereka lah selayaknya kita berguru pada kehidupan yang ditempa dengan guncangan, yang bertahan dalam badai, dan tetap dekat dengan Tuhan pada setiap keadaan. Sungguh setelah itu tiada lagi hujah bagi manusia. Bila kita mengeluh karena derita yang berat, mengaduh karena ketakutan yang dahsyat, merintih karena kebingungan dan duka yang pekat, berpalinglah pada teladan para nabi itu. Di sana akan kita temukan mutiaranya, di sana cahaya Tuhan tak akan berhenti memberikan sinarnya. Nah, itu signifikansi menurut saya kisah para nabi. Iya. Ya, kalau saya tanya beberapa hal hubungannya dengan kehidupan kita. Misalnya dalam kisah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, bahkan jadi judul buku itu ketika Allah Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala itu bertanya kepada para malaikat, atau malaikat punya kesempatan untuk memberikan pendapat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang menumpahkan darah, berbuat kerusakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah? Dr. Jeffrey Lang itu bahkan menulis buku Even Angels Ask, itu bahkan malaikat pun bertanya. Jadi dari hikmah ini saja kita melihat bagaimana Allah Ta'ala yang maha segalanya tetap memberikan ruang, tetap memberikan kesempatan untuk bertanya, dalam tanda petik mempertanyakan, sebetulnya bukan hanya bertanya tapi mempertanyakan penciptaan manusia. Nah, betapa sering mungkin kita memaksakan kehendak, memaksakan pendapat dan lain sebagainya, tidak memberikan kesempatan untuk orang bertanya dan mempertanyakan. Nah, lalu ada makna-makna yang khas menurut saya Al-Qur'ani, ya, itu yang dalam kajian Al-Quran kami sebut, saya menyebutnya dengan daqaiqul Quran, presisi Al-Quran, ketepatan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat, bukan hanya dari berbagai berkah, karomah ilmu dan lain sebagainya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karomul wajah, kitab yang tidak akan pernah usai keajaibannya. Itu Al-Quran. Nah, tapi pada saat yang sama juga Al-Quran itu mukjizat dari sisi bahasanya, lugawinya, fasohahnya, balaghahnya, dan penetapan pemilihan kata secara kronologisnya. Misalnya Al-Quran menggunakan dua kata, bahasa Arab itu punya dua kata untuk turun. Ada hubut dan ada nuzul. Hubut adalah turun sesuatu yang berada di bawah sebelumnya naik ke atas turun. Nuzul adalah turunnya sesuatu yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya. Nah, ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Nabi Adam disebut Adam karena khuliqa min adimil ardi, dari adim, tercipta dari tanah yang paling murni, begitu. Ini speed saya terlalu cepat, Mas? Enggak apa-apa, enggak, aman. Mengejar. Sayyidatina Hawa karena khuliqat min syai'in hayy, atau iblis itu disebut iblis karena ablasa min rahmatillah, karena ia menutup diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabiullah Nuh alaihissalam itu sebetulnya bukan Nuh tapi Abdul Ghafur, banyak menangis dan seterusnya. Nah, kata-kata yang Allah Ta'ala gunakan dalam Al-Quran itu ada reason di belakangnya, bukan sekedar nama, tapi ada rahasia yang mesti kita gali di belakangnya. Bahkan dalam kajian daqaiq, setiap huruf Al-Quran itu atau kadang dalam penafsiran ada yang disebut dengan ziyadah, untuk memperindah
ada harfuz ziyadah dalam bahasa Arab untuk memperindah. Saya percaya dalam perspektif Daqaiqul Quran tidak ada ziyadah itu karena Al-Quran itu indah, dan dalam tanda petik tidak diperlukan lagi diperindah oleh kaidah bahasa untuk membuatnya indah. Tidak, ia sudah sangat indah. Nah, dan itu akan kita temukan misalnya perihal mukjizat, ya. Sesungguhnya mukjizat itu apa? Mukjizat ya sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang di luar alam tabiat kita ini. Nah, kalau kita lihat dari si bahasa, mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, yang artinya membuat lumpuh. Ajiz itu sesuatu tidak berdaya, maka a'jaza membuat tidak berdaya. Nah, mengapa? Apa yang dimaksud mukjizat itu membuat tidak berdaya? Karena dalam cerita itu ia bisa menjadi sesuatu yang membuat orang lain tidak berdaya, dalam artian menghancurkan hujah orang lain. Sesuatu yang orang lain yakini sebagai hujah. Mukjizat itu diturunkan untuk menunjukkan hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita misalnya di anak-anak, cerita kepada anak-anak lagi bahwa mukjizat itu ya tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular. Pertanyaan mendasarnya, untuk apa itu dikisahkan? Gitu. Iya. Karena kalau sesuatu itu gaibi, sesuatu itu gaib, tidak bisa jadi hujah buat kita. Contoh ya, Bani Israel dikejar oleh pasukan Fir'aun sampai ke tepian lautan, lalu Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya, laut terbelah, Bani Israel selamat. Kita kalau dikejar-kejar musuh, misalnya ya kita dikejar-kejar musuh sampai ke ujung, lalu kita akan berkata, ya Allah, tidak adil engkau belah laut untuk Bani Israel, tapi bagi kami tidak kau hadirkan. Nah, dia tidak menjadi hujah, kisah itu tidak jadi hujah. Lalu hujahnya di mana? Kisah tongkat Nabi Musa ini justru jadi hujah yang pertama kali untuk Nabiullah Musa itu sendiri. Dia menjadi sesuatu yang quote-unquote melumpuhkan argumentasi atau membuat tidak berdaya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya misalnya kepada Nabiullah Musa alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Nabi Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa jawab Nabi Musa? Qala hiya asaya, ini tongkatku, atawakkau 'alaiha, aku bertelekkan, bersandarkan kepadanya, wa ahusyu biha 'ala ghanami, aku menggembalakan ternakku dengan itu, wali fiha waliya fiha ma'aribun ukhra, dan aku punya banyak manfaat kegunaan lainnya dengan tongkat ini. Surah Toha. Ya. Yang Allah Ta'ala gugurkan pertama kali adalah hujah Nabiullah Musa alaihissalam. Allah Ta'ala tak bertanya, apa yang ada tangan kananmu? Ini tongkat. Kemudian Allah Ta'ala sampaikan kalau itu quote-unquote bukan sembarang tongkat. Allah Ta'ala qala alqiha ya Musa, lemparkan dia wahai Musa, lemparkan tongkat itu. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba dilemparkan berubah menjadi ular, ya. Pertanyaannya, apakah itu tongkat yang berubah jadi ular, atau ular sebetulnya yang berada, yang selama ini mewujud jadi tongkat misalnya? Yang mana? Hakikatnya itu yang mana? Dan Nabi Musa alaihissalam, kalau kita lihat dalam konteks, Allah Ta'ala kemudian menyampaikan, qala khudha wa la takhaf, ambil ia dan jangan takut. Jadi mungkin kalau kita lihat konteks, begitu tongkat itu berubah jadi ular, mungkin mundur selangkah atau dua, misalnya ya. Allah Ta'ala, karena dari firman Allah Ta'ala, khudha, pegang dia, ambil dia, wala takhaf, dan jangan takut, gitu. Sanu'iduha siratahal ula, nanti kami akan kembalikan pada bentuknya yang pertama. Nah, menurut saya banyak sekali yang dapat digali dari 2-3 ayat ini, ya, bahwa dia menggugurkan, menurut Nabi Musa ini tongkat, ternyata bukan. Dia sesuatu yang lain, misalnya, dan seterusnya. Termasuk dari kisah Nabi Musa
ada pertanyaan terhadap sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon teman-teman semua yang saya sampaikan ini dalam keterbatasan waktu, disclaimer lebih dahulu, bukan untuk serta-merta diyakini sebagai jawaban final. Ini semua bahan diskusi, dan tentu kalau tidak selesai, bisa berlanjut pada kita masing-masing. Karena misalnya begini, pada kisah, untuk apa kisah itu dihadirkan? Ya. Untuk apa kisah ibunya Ummi Musa alaihissalatu wassalam itu dihadirkan? Fuadu Ummi Musa, ketika Nabi Musa alaihissalam dialirkan ke dalam sungai Nil dalam keranjang. Ada yang berpendapat seperti ini. Dalam kisah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi pertanyaan besar, bahkan ada missing link. Jadi dalam Al-Quran ada daqa'iq, dalam kajian tarikh ada missing link. Seperti misalnya missing link itu, beberapa missing link. Nanti kalau NCMS mengadakan lagi datang missing link dalam tarikh Islam, insya Allah saya siap. Ya. Ada beberapa ada beberapa missing link. Kayaknya ini loncat sejarah ini. Kayaknya ini tidak terlalu, misalnya pembagian dakwah siri dan i'lani, rahasia dan terang-terangan, bagaimana menghubungkannya dengan sahabat Abu Dar yang dipukuli, kurang terang-terangan bagaimana lagi itu. Tapi kok periode itu disebut dakwah yang rahasia-rahasia. Nah, misalnya itu bagian-bagian yang missing link. Termasuk bagian yang missing link ini adalah pertanyaan tentang mengapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersusukan kepada ibunda Siti Halimah As-Sa'diyah. Nah, kalau pertanyaannya karena teori umum dalam paparan para mu'arikh, itu karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tanda petik diselamatkan supaya tidak terpengaruh oleh bahasa kota suci Mekah yang karena ibu kota metropolitan sudah kurang murni lagi. Itu sebagian pendapat para mu'arikh. Ya, itu artinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk kepada proses pembelajaran, bahwa baginda Nabi itu belajar bahasa, dan itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, akan sangat dipengaruhi oleh orang lain. Apa itu terjadi pada baginda Nabi? Misalnya baginda Nabi belajar lisan dari orang lain, dan bahasa di kampung Badawi lebih murni dari bahasa di Ummul Qura. Atau pendapat yang kedua, karena ibunda Sayyidatina Aminah salamullah alaiha tidak dapat mengalirkan air susu. Gitu. Ya. Itu pendapat yang kedua. Nah, disinilah masuk cerita ibu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa itu bayi yang masih merah, dimasukkan ke dalam keranjang, dialirkan ke sungai Nil, dan berhenti tepat pada kaki penguasa waktu itu. Jadi itu kita tahu ceritanya pada ibunda Siti Asiyah yang kemudian mengambilnya dan meminta kepada Fir'aun untuk dijadikan anak. Itu kan. Nah, mengapa Allah Ta'ala mengisahkan itu semua untuk kita? Dan ketika dicari satu Mesir, tidak ada yang dapat menyusui bayi Nabi Musa itu. Sampai Allah Ta'ala kembalikan ia kepada ibunya. Kan Al-Quran mengisahkan begitu. Ibu Nabi Musa sendiri yang menyusui Nabi Musa. Dijauhkan, dialirkan di sungai Nil, kami akan mengembalikannya. Allah Ta'ala sampaikan kepada ibu Nabi Musa. Sekali lagi kisahnya tentu panjang, per Nabi juga bisa kita gali lebih jauh. Ini beberapa poin saja dari hikmah-hikmah para Nabi itu untuk kearifan kehidupan kita. Lalu kemudian kita berkata, pada Nabi Musa, ibundanya dikembalikan untuk menyusui Nabi Musa, tapi tidak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, itu jadi big question mark. Jadi ini sekali lagi disclaimer, bukan sebagai kesimpulan, tapi sebagai poin-poin kajian. Ya. Jadi penasaran itu di bagian terakhirnya. Masalah sedang amat. Belilah bukunya. Kembali. Nah. Ya, poin berikutnya lagi tentang Ismatul Anbiya. Ya, ini bagian yang sangat menarik. Bagian keadilan Tuhan, atau misalnya Mas Majid, saya punya waktu berapa lama lagi? 5 menit, silakan. Ya, siap. Nah, ini katakanlah bagian terakhir, 5 menit terakhir. Ada kisah-kisah Nabi yang
secara lahiriah sekarang saya tanya, misalnya, ketika, dan ini kisahnya sudah umum ya, sekali lagi kisahnya sudah umum, insya Allah kita semua baca waktu kecil. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menghancurkan berhala-berhala, lalu oleh Namrud ditanya, digantungkan kapaknya ya pada leher patung yang paling besar yang disisakan satu, ya. Nah, lalu ditanyalah oleh Namrud siapa yang melakukan. Nabi Ibrahim menjawab, "A'udzubillahi bal fa'alahu kabiruhum hadza." Ini yang besar, yang besar ini yang melakukannya. Pertanyaannya, Mas, Nabi Ibrahim alaihissalam berdusta atau tidak? Iya, berdusta. Waduh, berat dong konsekuensinya. Nabi. Nah, itu dia, itu dia. Ini kan jawaban spontan. Itu kan pasti, oh iya, betul ya. Ya, betul. Nah, yang kedua, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dalam tanda petik merekayasa, dalam tanda petik, karena kalau itu kita jadikan teladan, repot. Boleh kita melakukan ini, Nabi Yusuf juga melakukannya, ketika menempatkan cawan pada wi'a'u akhih, menempatkan cawan pada, atau piala itu pada gelas itu ya, pada barang-barang apa bawaan saudaranya. Dan ketika, kan itu direkayasa. Dulu ini wal'iyadzubillah, dan saya mohon ampun, astagfirullah, kalau itu disamakan dengan orang bikin kerusuhan, dia sendiri yang memadamkan kerusuhan itu. Nah, itu kan nanti jadi provokator kah, jadi aktor intelektual di balik satu peristiwa, seperti parlemennya Jerman dibakar, lalu nanti yang memadamkan sebetulnya yang berperan dalam pembakaran itu, perang dunia, gitu kan? Ceritanya nanti melebar pembahasan. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan sengaja menempatkan cawan itu pada barang bawaan adiknya, dan ketika kafilah saudara Nabi Yusuf berangkat, disusul oleh pasukannya Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah jadi wazir di Mesir waktu itu, dan kemudian minta supaya pasukan itu berhenti, ya. Minta supaya pasukan itu berhenti dan bertanya, "Udzbillahi minasyaitonir rajim, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi." Maaf, bukan ya akhi, saya keliru. Dan ketika mereka sudah siap dengan segala persiapan, dijadikanlah piala cawan itu pada rahli akhi, pada bawaan saudaranya ya, pada karung saudaranya. Lalu berteriaklah, "Tsumma adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasarikun." Dan seorang kemudian menyeru, dan berhenti dulu wahai kafilah, wahai rombongan, sesungguhnya kalian adalah para pencuri. Apakah berdusta menyebut mereka para pencuri? Karena tidak mencuri apa-apa, yang nyimpen itu Nabi Yusuf atau pasukan dengan perintah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan terakhir dari yang terakhir, mengapa juga Al-Quran? Semua Al-Quran itu indah. Kisah Al-Quran itu indah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai ahsanal qasasi bima auhayna ilaika, dan sebagai kisah yang paling indah. Ahsanal qasas. Ada seorang tokoh politik juga ya, namanya Pak Ahsanal Qasasi. Nah, itu nama beliau diambil dari kisah surat Yusuf. Ya, nah, naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika. Kami mengisahkan kepadamu kisah terbaik. Padahal Al-Quran itu kisah-kisah terbaik, tapi Al-Quran sendiri menyebut pada kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam sebagai ahsanal qasasi, kisah paling indah. Terakhir dari yang terakhir, kalau ada pernikahan, ini khutbah nikah, doa akhir khutbah nikah, doa akhir akad nikah. Doanya itu adalah nanti kita doanya itu begini umumnya ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha. Itu doa yang biasa umum lah ya, tidak selalu tapi sering dibaca pada akad nikah. Ya Allah, tautkan hati mereka berdua sebagaimana Engkau tautkan hatinya Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Mengapa? Karena ketika keduanya dipisahkan, yang satu konon turun di
Ceylon, Sri Lanka, India, misalnya yang lain turun di mana, di Jeddah atau ada menurut pendapat juga di Afrika, dan Allah Ta'ala pertemukan keduanya di Jabal Rahmah. Meskipun berjauhan, tapi hati mereka itu berpaut satu sama lain. Alif bainahuma. Bagaimana kita memahaminya dengan penggalan doa yang kedua? Wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Tautkan hati mereka berdua sebagaimana kau tautkan hati Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Karena menurut Al-Quran, Nabi Yusuf alaihissalam, Siti Zulaikha ketika tertarik pada Nabi Yusuf adalah istri seorang pembesar Mesir. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad sabafaha hubba. Jadi apakah itu artinya? Dan seterusnya. Ini seorang pemuda yang belum punya istri, dan ini seorang istri yang sudah punya suami. Lalu kita mohon dalam akad nikah yang setelah akad nikah yang dibaca, ya Allah tautkan hati mereka seperti hati Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Gimana itu Mas? Itu misalnya. Itu saya sering gelisah itu kalau dengar apa ustadznya pas persis bagian itu doa itu saya nggak aminkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kan maksud saya gini, ya. Itu kan kisah yang tadi Ustadz Kiai Miftah cerita soal, buat saya yang masih bimbang soal kisah tadi, mungkin saya belum penuh mendengar kisahnya atau mempelajari kisahnya secara sungguh-sungguh. Kalau gambarannya tadi ada seorang pemuda, lalu kemudian ada seorang istri, seorang pembesar raja, bahwa setelah itu nanti mereka berkeluarga, kemudian ya saling ditautkan satu sama lain, itu soal yang belakangan sebetulnya. Tetapi kisah-kisah tadi itu seperti dari kisah Nabi Ibrahim, Kiai Miftah, misalnya soal Nabi Ibrahim yang kemudian menaruh kapak paling besarnya di patung yang tak paling besar. Buat kita yang awam yang tidak mempelajari atau mendengarkan kisah-kisah itu secara utuh, itu akan langsung, oh iya, ini bagian dari strateginya, atau ingin mengatakan bahwa loh, kamu kenapa menyembah sesuatu yang dia bahkan tidak bicara dan bisa mendengarkan kamu. Itu kan lanjutannya. Tapi pertanyaannya tadi, Kiai Miftah, apakah Nabi Ibrahim sedang berdusta? Kan tidak mungkin kita mengatakan itu konsekuensinya besar sekali tadi kalau kita bilang sedang berdusta, kan? Tapi secara spontan itu yang muncul begitu kira-kira. Nah, saya itu gini, Kiai Miftah, model-model kisah seperti ini itu kan saya dengarnya itu dari kecil dari ibu saya. Ketika mau tidur kayak kita dikisahkan, dari orang tua kita, dari ayah kita dikisahkan kisah-kisah seperti ini. Cuma yang pertanyaannya adalah bagaimana dia betul-betul bisa menjadi inspirasi kita sebagai orang-orang yang belakangan nih, terutama anak-anak muda. Ini kan bener, kalau saya baca bukunya anak saya ini, kisah 25 Nabi dan Rasul, ya kan? Kita baca ya kisah yang biasa-biasa tentu saja, yang seluruhnya sumbernya dari Quran, tetapi bagaimana dia betul-betul bisa mengejawantan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Kiai Miftah. Oh, Wassalamualaikum Muhammad wa alaihi wasallam. Masya Allah. Itulah pertanyaannya, dan itulah menurut saya satu di antara mudah-mudahan amalan yang dapat kita lakukan di bulan Syawal Ramadan dalam mentadabburi Al-Quran. Kita tadarusan, pada saat yang sama kita mengaji, belajar, ya mudah-mudahan dapat juga membaca terjemahannya dan mengambil hikmah dari kisah-kisah yang Allah Ta'ala hadirkan dalam Al-Quran itu. Bulan Syawal Ramadan sekali lagi adalah bulan Al-Quran. Rabiul Quran, musim seminya Al-Quran. Tentu yang dimaksud bukan hanya digemarkan membaca, yaitu tentu sangat baik, tapi pada saat yang sama mengambil pelajaran ibroh dari nilai-nilai Qurani itu. Nah, di antara nilai Qurani yang bahkan jumlahnya bisa jadi sangat banyak, menurut ada pembagian tentang kisah ayat hukum, kisah dan sebagainya. Kisah itu lebih banyak daripada ayat hukum. Gitu. Jadi ayat yang bercerita lebih banyak daripada ayat-ayat yang menjelaskan tata cara. Kita tata cara haji selesai dalam sekian ayat, tapi kisah bisa banyak gitu. Nah, contoh ini sekarang itu menunjukkan ini enggak, Kiai Miftah, menunjukkan bahwa Allah itu sedang memberikan semacam petunjuk bahwa kamu tuh belajar dari kisah-kisah ini. Setuju
Betul, karena sebetulnya kisah mengajari kita tanpa menggurui. Iya. Ego besar kita itu keakuan kadang-kadang tidak enak digurui, merasa kita benar dan sebagainya. Tapi ketika diceritakan, dia masuk pelan-pelan, misalnya begitu ya, ke alam bawah sadar kita dan mengubah kita. Nah, mungkin itu satu di antara metode yang saya yakin, metode Qurani. Banyak mengajar itu dengan kisah, dengan cerita. Allah yarham, ayahanda saya, Allah yarham teman-teman menyebutnya Kang Jalal gitu ya, sahabat Allah yarham Cak Nur. Doa kita bagi guru-guru kita semua. Al-Fatihah. Beliau itu sering memulai dengan cerita. Kata Bapak juga antara lain adalah, karena kalau cerita sebetulnya orang kalau dia diberikan satu pendapat, orang mungkin akan tanya mana dalilnya, ada di rujukan mana, kitab yang mana, teksnya mana gitu. Tapi kalau sama cerita, dia menggugat, oh ini kan cerita, misalnya begitu. Tapi nilainya sudah masuk to the point gitu. Tentu kalau nilai-nilai Qurani, cerita Qurani, dalilnya jelas kitab suci.